Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipenuhi kebahagiaan. Dan di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki satu keinginan, yaitu memiliki seorang anak. Raja dan ratu sangatlah baik hati. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti keinginan mereka pasti terwujud. Dan tak lama kemudian, keinginan mereka pun terwujud. Mereka dikaruniai seorang bayi perempuan. Karena kulitnya yang terang, mereka menamai putri kecil itu Aurora, artinya cahaya siang hari. Raja dan ratu memutuskan untuk mengadakan pesta dansa besar untuk merayakan lahirnya Aurora. Semua orang diundang, bahkan peri-peri yang tinggal di hutan misteri. Tapi raja dan ratu melakukan kesalahan besar. Mereka lupa mengundang seorang peri. Semua orang dari seluruh kerajaan serta raja dan ratu dari kerajaan tetangga memberikan hadiah disertai harapan mereka kepada Aurora. Dan akhirnya tibalah waktunya bagi ke-12 peri. Para peri memberikan hadiah yang sangat unik untuk Aurora. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberi Aurora semua yang dia inginkan di dunia. Pada saat terakhir tersisa 3 peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Semoga kecantikan dunia bersamamu setiap saat. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan abadi. Semoga kau tidak pernah sedih dan selalu bahagia. Ketika tinggal peri terakhir yang akan memberikan hadiahnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup asap hijau. Dan saat asap itu hilang, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya siapa peri itu yang merusak upacara yang indah ini. Peri lainnya segera mengenalinya. Dialah peri hitam berhati jahat. Jadi, kulihat semua orang diundang. Semua orang di kerajaan ini, teman-temanmu, raja, ratu, dan peri. Tapi sayangnya aku tidak diundang. Raja meminta maaf karena sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku takkan meninggalkan putri kecil cantik ini tanpa hadiah yang unik dariku. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan dia akan meninggal. Usir monster itu, bentak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Dia tidak sekuat peri hitam, tapi dia mengharapkan sesuatu yang setidaknya dapat meringankan kutukan jahat itu. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa kukurangi dampaknya. Kuharap kau tidak mati saat kutukan itu terjadi, tapi akan tertidur dan terbangun oleh ciuman dari cinta sejati. Itulah hadiahku untukmu. Raja dengan maksud untuk mencegah terjadinya kutukan jahat ini, memerintahkan agar semua jarum, mesin jahit, atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, Putri Aurora tumbuh menjadi anak cantik dan baik hati yang dicintai semua orang. Suatu hari, Raja memerintahkan 3 peri untuk merawat dan menjaga Aurora. Ini merupakan tugas berat untuk mereka, karena Aurora tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali ketiga peri. Aurora tumbuh menjadi gadis muda yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari ulang tahun ke-16 Putri Aurora. Hanya tinggal menunggu matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam terjadi. Raja dan ratu melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kutukan itu terjadi. Tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan tetap terjadi. Mereka mengurung Putri Aurora di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi Aurora tidak senang dikurung di kamar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terlihat sebuah pintu di dinding. Aurora terpesona oleh pintu yang belum pernah dia lihat ini. Dan dia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu itu.
Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dia memasuki pintu itu. Di dalam kamar yang dia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Aurora berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Aurora meraih jarum. Dan pada saat itu, terjadilah. Hanya dengan satu sentuhan jarum, Aurora terjatuh dan masuk dalam tidur abadinya. Demikianlah, saat matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 Aurora. Mereka memakaikan pakaian tercantik pada Aurora dan menaruhnya di tempat tidur beralaskan bunga. Dimulailah hari-hari di mana Aurora dikenal sebagai Putri Tidur. Raja dan Ratu tidak ingin merasa sedih lagi, jadi mereka memutuskan untuk membuat semua orang di istana tertidur, sampai tiba waktunya Aurora terbangun. 100 tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan lewat dan melihat istana yang ditutupi semak duri dan tanaman merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana itu dan Putri Tidur. Pangeran sangat tertarik mendengarnya, jadi dia memutuskan masuk ke istana itu. Semak-semak itu terlalu lebat dan durinya membuat mustahil untuk dilalui. Jadi dia menghunus pedangnya dan mulai membuka jalan dengan menebas semak duri. Setelah berhasil lewat, pangeran akhirnya tiba di pintu istana dan melihat dua penjaga pintu yang tertidur. Pangeran membuka pintu dan kaget akan apa yang dia lihat. Ada banyak orang di lantai sejauh dia memandang. Pangeran mulai berjalan berkeliling istana dan tiba di kamar raja. Raja dan ratu juga tertidur di sofa mereka. Lalu dia melihat sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia pun masuk. Inilah kamar tempat Putri Tidur terbaring di atas tempat tidur beralaskan bunga. Pangeran mendekati tempat tidur, melihat putri cantik itu dan mendekati telinga Aurora. Ternyata kaulah Putri Tidur yang terkenal itu. Kau sangat cantik, bisik pangeran. Dengan penuh cinta, dia mencium dahi Putri Tidur. Pada saat itu, Aurora membuka matanya dan melihat pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya Aurora, semua orang di istana itu terbangun dari tidur 100 tahun mereka. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka bangun dan berlari ke kamar Aurora untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat melihat putri mereka yang cantik terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar Aurora untuk menikah dengannya. Aurora tersenyum dan menerima lamaran pangeran. Dan raja tentu saja merestui pangeran yang telah menyelamatkan putri dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara pernikahan paling indah yang pernah ada. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, ada sebuah istana yang indah di negeri antah berantah. Di istana yang megah ini, hiduplah ratu yang paling cantik. Ratu punya satu permohonan agar dia bahagia, yaitu ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Suatu hari di musim dingin, saat ratu menjahit di dekat jendela, dia tiba-tiba tertusuk jarum. Dia segera mengusap darahnya dengan selembar kapas, dan saat itu dia mengucapkan permohonan. Aku berharap punya bayi perempuan yang kulitnya seputih salju, matanya lebih cerah dari permata paling berkilau, bibir semerah ceri, dan hatinya penuh sukacita. Dan suatu hari, permohonan ratu baik itu menjadi kenyataan. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Putri Salju. Tahun berlalu dengan cepat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu baik hati jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Tak berapa lama, raja semakin tua dan menjadi sangat lemah. Jadi dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Ratu baru ini cukup cantik, tapi hatinya jahat. Dia seorang wanita yang sombong dan pencemburu. Setiap hari, ratu akan melihat ke cermin ajaibnya dan menanyakan pertanyaan ini. Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?
Dan cermin ajaib akan menjawab, "Tak ada yang mulia, Andalah satu-satunya wanita paling cantik." Dan ratu akan sangat senang dengan jawaban ini. Sejak kedatangan ratu jahat, semua yang ada di istana mulai berubah. Karena perbuatan jahatnya, kerajaan menghadapi banyak sekali masalah. Jadi untuk mengatasi masalah itu, raja harus pergi dari istana. Ratu jahat sangat senang karena kini raja pergi, dia bisa melakukan semua sesuka hatinya. Tahun berlalu dengan cepat dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di tempat yang tak terlalu jauh, seorang pangeran tiba-tiba melihat bayangan Putri Salju di sungai tempat dia minum air. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun selain burung-burung di atas kepalanya. Pada suatu hari, ratu berada di depan cermin ajaibnya lagi. "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di seluruh negeri?" Cermin menjawab, Begini, maaf, tapi bukan Anda ya ratuku. Putri Saljulah wanita tercantik." Ratu sangat marah ketika mendengar jawaban cermin ajaib. Dia segera memanggil pemburu favoritnya dan memberi perintah yang menakutkan. "Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untukku." Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan ratu. "Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Pergilah cari udara segar di hutan. Jangan khawatir, pemburuku yang terpercaya akan menjagamu." Pemburu membawa Putri Salju ke dalam hutan. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan ratu. Tapi melihat Putri Salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak dapat melukainya. Pemburu memperingatkan Putri Salju agar jangan kembali ke istana. Saat matahari terbenam, dia meninggalkan Putri Salju di hutan dan kembali ke istana. Putri Salju sangat takut di hutan gelap itu sendirian. Dia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Sampai akhirnya, dia tertidur. Di pagi harinya, Putri Salju terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat hewan kecil yang mengelilinginya. Karena hewan-hewan ini tahu dan mencintai Putri Salju, mereka menunjukkan jalan padanya. Mereka membawa Putri Salju ke rumah mereka yang juga sekecil tubuh mereka. Dengan ragu, Putri Salju membuka pintu. Semua yang ada di dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri Salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu, tapi dia tak punya tempat tujuan lain. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan peralatan dapur yang kecil, lalu makan. Di rumah ini, sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga berukuran kecil. Tapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur di tempat dia berbaring. Dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini, lalu jatuh tertidur pada beberapa tempat tidur yang digabungkan. Di malam hari, 7 kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumah setelah bekerja di pertambangan. Dan saat masuk, mereka sangat terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Dopi ingin makan sup, tapi karena kecerobohannya, dia menumpahkannya di lantai. Dok mencoba memikirkan apa yang terjadi. Ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini semua. Siapa yang melakukannya? Jika aku bisa tidur, aku yakin aku pasti tahu jawabannya, kata Sleepy sambil menguap. Ketujuh kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata dari 7 kurcaci menatap ke arahnya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, dia berkata, "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat."
Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami. Jawab Dog, lalu memperkenalkan diri mereka. Kami ini 7 kurcaci. Ini Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, dan aku, Duck. Dan itu dia, Sleepy. Putri Salju senang sekali karena punya 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi. Ketujuh kurcaci sangat sedih mendengar semuanya. Mereka meminta Putri Salju tinggal bersama mereka. Putri Salju setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Jawaban cermin masih sama. Begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya. Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci. Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Dog mengulangi peringatannya seperti biasa. Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing mengetuk pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab. Baiklah, Dok. Tapi kalian jangan terlambat pulang ya. Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini. Siapa itu? Dok, apa itu kalian? Dari luar terdengar suara wanita tua. Aku tak bermaksud jahat, Nak. Tolong buka pintunya. Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanyalah pintu. Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih. Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas. Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. 1 gigitan akan terasa seperti surga. Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan 1 gigitan cukup untuk membuat Putri Salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Dog menemukan apel dengan bekas gigitan. Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat. Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia. Dan mereka menaruhnya di atas bukit di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tertidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya pernah dia lihat di sungai dan terus muncul dalam mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju membuka matanya. Di saat yang sama, setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, Raja memecahkan cermin ajaib dan mengusir ratu jahat sejauh mungkin dari istana. Putri Salju akhirnya kembali ke istananya dan berkumpul lagi dengan ayahnya.
Putri Salju dan pangeran melakukan pernikahan yang megah. Raja, Putri Salju, pangeran, dan 7 kurcaci, mereka semua hidup bahagia selamanya.